Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Ramadhani dengan akhiran NIM 090. Saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS Hukum Perundang-undangan. Jadi, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan soal UTS tersebut. Jawaban nomor 1. Makna dari hierarki peraturan perundang-undangan menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hierarki peraturan perundang-undangan merupakan susunan atau tingkatan norma hukum dalam sistem hukum nasional. Makna dari hierarki ini meliputi yang pertama, kekuatan mengikat yang berbeda. Semakin tinggi tingkat suatu peraturan, semakin besar kekuatan mengikatnya terhadap peraturan di bawahnya. Yang kedua, fungsi sebagai dasar pembentukan norma. Peraturan yang berada di tingkat yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Yang ketiga, menjaga konsistensi dan kepastian hukum. Dengan adanya hierarki, diharapkan tidak terjadi tumpang tindih norma dan masyarakat dapat memahami hukum secara teratur dan sistematis. Dan yang terakhir yaitu menjadi acuan dalam pengujian peraturan. Hierarki digunakan dalam proses uji materi atau judicial review bila terjadi konflik antar peraturan. Struktur hierarki menurut pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Jawaban nomor 2. Makna Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dan perannya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara berarti bahwa seluruh sistem hukum nasional harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga menjadi filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan. Peran Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain menjadi nilai dasar yang mewarnai seluruh substansi hukum, menjadi rambu-rambu normatif yang tidak boleh dilanggar oleh pembentuk undang-undang, memberikan arah agar produk hukum senantiasa mencerminkan nilai-nilai seperti keadilan, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Dengan demikian, Pancasila menjadi parameter utama dalam menilai apakah suatu peraturan sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia atau tidak. Jawaban nomor 3. Contoh peraturan yang menerapkan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam pasal 5 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menghendaki agar setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk benar-benar dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Contoh peraturan yang memenuhi asas ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-undang ini berhasil menciptakan peraturan yang jelas terkait tata cara berkendara, syarat-syarat berkendara, serta sanksi pelanggaran. Penerapan yang nyata melalui tilang elektronik, pembuatan sistem, dan razia lalu lintas, meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas yang berkontribusi pada pengurangan angka kecelakaan. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut memiliki efektivitas dan daya guna tinggi dalam kehidupan masyarakat. Jawaban nomor 4 yaitu sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan hubungannya dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki sifat rigid karena proses perubahannya memerlukan mekanisme yang ketat dan persyaratan yang berat sebagaimana diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, secara substansi, Undang-Undang Dasar ini juga bersifat fleksibel karena mengandung norma-norma dasar yang dapat ditafsirkan secara dinamis sesuai perkembangan zaman. Hubungan sifat konstitusi tersebut terhadap pembentukan peraturan di bawahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sifat rigid, memberikan stabilitas hukum karena konstitusi tidak mudah berubah sesuai kepentingan politik sesaat. Yang kedua, sifat fleksibel, memungkinkan adaptasi substansi hukum turunan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa harus mengubah undang-undang dasar. Ketiga, peraturan perundang-undangan di bawahnya harus disusun sesuai dengan nilai dan norma dalam undang-undang dasar karena Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi penopang utama dalam menjaga kesinambungan dan keselarasan hukum nasional. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.